Sophia Domitila Gelu, biasa dipanggil Avila. Saya utusan dari sekolah SDK Mulandoro. Nah, sekarang saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Beni Bulutiwa dan Pekawai Holomengi. Pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Ileape, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Si Beni Bulutiwa. Dia adalah laki-laki pertama yang menghuni wilayah kampung adat Lebohala sekarang. Dia tidak dilahirkan, tetapi muncul sendiri dari dalam tanah di sebuah tempat yang bernama Mitarota. Tempat ini terletak di Desa Zontona dan Desa Lamabolo. Dia adalah laki-laki perkasa yang hidup dari mengumpulkan hasil hutan, berburu binatang, menangkap ikan di laut, dan mengiris tuak sebagai minumannya. Ia hidup dengan aman dan nyaman di tempat tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang mengganggu pikirannya, yakni ia menatap ke puncak Gunung Ileape, melihat asap yang selalu muncul. Ia berpikir keras untuk mencari jawaban atas apa atau siapa yang menimbulkan asap tersebut. Ia semakin penasaran dari hari ke hari. Akhirnya, suatu hari setelah pulang dari Bekarang menangkap ikan di laut, ia memberanikan dirinya untuk naik ke puncak gunung menuju ke sumber asap tersebut. Ia membawa serta hasil tangkapannya, yakni ikan dan siput laut, serta tuak yang diisi dalam nawing, tempat penyimpanan tuak dari bambu. Setelah sampai di puncak gunung, ia melihat sebuah pondok dengan tungku yang menyala, tetapi tidak menemukan orang di sekitarnya. Ia semakin penasaran dengan pemilik pondok tersebut. Namun demikian, ia naik ke atas pohon di samping pondoknya dan duduk menunggu saja. Tak lama kemudian muncullah pemilik pondok tersebut. Ia memiliki bulu badan yang lebat di sekujur tubuhnya. Ia juga memiliki kuku tangan dan kuku kaki yang sangat panjang untuk digunakan menangkap hewan buruannya. Si pemilik pondok ini adalah pemburu handal. Setelah sampai di pondok tersebut, ia mencium ada bau asing di sekitar pondoknya. Ia mengelilingi pondoknya dan melihat si Beni Bulutiwa yang sedang bersembunyi di atas pohon. Ia memerintah si Beni Bulutiwa untuk turun ke tanah, tetapi si Beni Bulutiwa masih takut dan ragu-ragu. Ia memberi jaminan bahwa ia tidak disakiti. Akhirnya si Beni Bulutiwa turun juga ke tanah. Setelah sampai di tanah, mereka berdua saling menyapa dan akhirnya menjadi bersahabat. Mereka berdua memasak hasil tangkapannya yang dibawanya dan makan bersama di pondok tersebut. Namun demikian, ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Ia semakin penasaran dengan jenis kelamin
Holomengi. Ia berpikir keras bagaimana caranya mengungkapkan identitas Pakawai Holomengi. Akhirnya si Beni Bulutiwa menemukan ide. Ia mengajak Pakawai Holomengi untuk minum bersama-sama. Tuak yang dibawanya tadi dihidangkan dan minum bersama-sama. Ia memberi porsi lebih kepada Pakawai dan akhirnya Pakawai mabuk dan tertidur. Ia mengambil pisau yang dibawanya dan mencukur habis bulu badan Pakawai dan memotong kuku tangan dan kuku kaki Pakawai. Ia terkejut. Ternyata Pakawai adalah seorang wanita yang sangat cantik. Setelah Pakawai sadar dari mabuknya, ia melihat kondisi badannya yang sudah tidak berbulu lagi. Ia malu dan menangis. Ia bergegas untuk mencari daun-daun untuk menutupi postur tubuhnya. Namun demikian, si Beni Bulutiwa masih menghiburnya. Akhirnya, Pakawai menerima kondisi badannya dan mereka berdua hidup bersama menjadi sepasang suami istri. Mereka memiliki keturunan asli dari kampung Louhala saat ini, yakni suku Tedemakin. Terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan.